Sorotan pelajaran Alkitab untuk hari ini 10 Januari 2021 bertajuk Bahaya dari Utara. Pernahkah Anda merasa sangat yakin terhadap tindakan Anda dan kemudiannya menyadari bahwa itu adalah satu keputusan yang salah? Yesaya melayani di Yehuda sebagai nabi selama lebih kurang 60 tahun. Di sepanjang karirnya sebagai nabi, ada 5 raja-raja yang silih berganti memerintah Yehuda, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Hizkia. Raja-raja inilah dinasti Daud, yang adalah nenek moyang kepada Yusuf bin Yakub, suami Maria, ibu kepada Yesus. Setelah Raja Uzia mati, oleh karena disebabkan penyakit kusta, Raja Ahaz menaiki takhta. Dan pada waktu Raja Ahaz dan sebelumnya, sebenarnya Yehuda ini seringkali berperang, berbalah dengan Israel Utara. Israel Utara itu juga disebut sebagai Efraim, dan oleh karena Yehuda ini mempunyai kota dan tentara serta raja yang kuat, Israel selalu kalah dalam peperangan. Israel Utara pula bersekutu dengan Syria, ataupun juga dikenali sebagai Aram, ya, untuk menentang Yehuda. Pada masa yang sama juga, Edom yang terletak berhampiran dengan Yehuda dan juga Filistin seringkali menyerang kawasan-kawasan di Yehuda pada waktu itu. Mungkin inilah yang telah menyebabkan Raja Uzia sewaktu dia masih hidup membangunkan teknologi ketenteraan serta membina menara kubu untuk mempertahankan Yehuda dan juga kota Yerusalem. Semua itu telah diwarisi oleh Raja Ahaz. Di sebelah jauh ke utara, yaitu pada hari ini di utara Irak dan juga selatan Turki pada zaman modern ini. Tiglat-Pileser yang ketiga Raja Asyur, yang disebut sebagai Pul dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 19, ya, sedang melakukan kampanye besar-besaran untuk meluaskan empayarnya. Asyur yang terkenal dengan kekuatan tenteranya, ya, mengancam Syria, Israel Utara, dan juga Yehuda. Sekutu Israel Utara Syria, ya, telah mengenapikan perbalahan dengan Yehuda untuk seketika pada waktu itu dan coba untuk membawa Yehuda ini menentang bersama-sama, bersekutu untuk menentang bersama-sama melawan Tiglat-Pileser yang ketiga di Asyur. Dalam keadaan ini, Yesaya mencatatkan dalam bab 7 buku Yesaya, demikian, maka gementarlah hati raja dan hati rakyatnya seperti pokok di hutan yang digoyangkan angin. Disinilah Raja Ahaz melakukan kesilapan. Dia menolak tawaran sekutu Israel Utara dan Syria dan pergi melakukan rundingan, berjumpa dengan perwakilan Raja Asyur dengan memberikan sejumlah rasuah yang besar agar sekutu utara dan Syria itu, sekutu Israel Utara dan Syria itu dihancurkan oleh Tiglat-Pileser, dan itu telah benar-benar berlaku. Dan pada ketika itu Yehuda nampaknya selamat untuk seketika. Tetapi di manakah kesilapan Raja Ahaz sebenarnya? Pada waktu kemelut ini berlaku, Nabi Yesaya sebenarnya telah diutus oleh Tuhan kepada raja. Dikatakan seperti berikut,
Katakanlah kepada Raja Ahaz, ataupun katakanlah kepadanya, mantapkanlah hatimu dan tenanglah. Jangan takut dan jangan tawar hati. Karena hal itu tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi. Jika kamu tidak percaya, maka tentu kamu tidak akan kekal teguh. Yesaya pasal 7, boleh dibaca dari ayat 1 sampailah ke 9. Raja Ahaz menolak tawaran Yahweh sebagai sekutunya. Dan Raja Ahaz sebenarnya adalah di antara raja-raja yang tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia juga terjebak dalam penyembahan berhala, yaitu mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban yang dibakar. Sama dengan kekejian yang dilakukan oleh bangsa lain. 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai 20. Lebih teruk dari itu, dia telah menutup bait suci dan menggunakan peralatan perkakas bait suci itu untuk penyembahan berhala. Dia juga mendirikan mezbah penyembahan berhala di serata tempat di Yehuda. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Tuhan Allah menawarkan dirinya untuk menjadi sekutu kita. Dalam setiap cabaran dan juga masalah, perkara yang kita hadapi pada setiap hari. Janganlah sampai seperti Raja Ahaz yang membelakangi Tuhan, melayani kata hati dan perasaan sendiri, yang mana sudah tentunya akan mengakibatkan kehancuran. Jika kamu tidak percaya kepada Tuhan, maka tentulah kamu tidak akan kekal teguh. Tuhan memberkati Anda bersama firman Tuhan setiap hari.